cara hidup yang tidak sia-sia ini Allah menuliskannya dalam Al-Quran. Satu surat khusus diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpah, menyatakan bahwa inilah keadaan kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr, demi masa, demi masa, demi waktu. Waktu apa ya Allah? Nih kalian hidup di atas muka bumi ini kan menghadapi waktu nih kalian semuanya. Nah, terhadap waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala kasih tahu, innal insana lafi khusr. Semua manusia hidupnya sia-sia. Semua manusia hidupnya rugi. Semua manusia lelahnya nggak berarti. Semua manusia mereka jadi nggak punya nilai apa-apa, kata Allah. Kebanyakan hidup manusia nih nggak ada artinya, rugi, begitu ya, nggak bermakna, lelah mereka nggak ada artinya apa-apa. Allah kemudian kasih tahu, kecuali kalau kamu bisa nempuh ini, kata Allah, ini jalan bahagia kalian, jalan seneng kalian, biar kalian nggak mudah lelah. Apa itu ya Allah? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. 3 hal kalau kalian lakukan menjadikan kalian menjadi bermakna hidupnya, bahagia hidup kalian di dunia sebelum akhirat, hingga kalian mendapatkan seindah-indah kebahagiaan nanti di hari akhirat. Dan teman-teman sekalian, 3 hal ini kalau kau mengerjakannya, kalau kau memilikinya, maka akan membuatmu tidak mudah lelah, karena kamu menjadi lillah. Gimana itu 3 hal tersebut? Yang pertama, illal ladzina amanu. Kedua, wa amilus sholihat. Ketiga, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 hal tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama beriman. Beriman. Jangan pernah lupa sama Allah. Jangan pernah lupa sama Allah. Kalau Allah yang menjadi tempat tujuanmu, kalau Allah yang menjadi satu-satunya tujuanmu, kamu tidak akan mudah lelah, teman-teman sekalian. Dan saya mendapati orang-orang yang seperti itu nggak mudah lelah, karena mereka lillah, karena mereka imannya luar biasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru namanya Khubabah Nur Abdul Habib Muhammad Al-Haddar. Ini orang yang saya lihat dalam hidupnya paling sedikit waktu tidurnya. Beliau itu, teman-teman sekalian, tidurnya dalam 1 hari 1 malam hanya sekitar 2 jaman aja. Saya banyak mendampingi beliau, terutama ketika beliau datang ke Indonesia berdakwah. Jadi saya cerita ini bukan sebagai dongeng atau katanya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman sekalian. Gitu. Beliau mengajar, beliau berdakwah. Kalau di negerinya, beliau menjamu tamunya. Tadi pagi ada yang sarapan di sini 200 orang. Dan itu beliau turun di dapur masak. Habis selesai masak semuanya buat 200 tamu. Kita sih mau ngundang 200-an tamu rencananya dari sebulan sebelumnya. Itu pun kagak pakai masak, order catering padahal. Dan kita habis itu istirahatnya seminggu. Masya Allah. Beliau, teman-teman sekalian, habis selesai masak rapi-rapi kemudian ngajar, ngisi majelis. Habis selesai itu beliau kemudian pulang, baca dzikir, baca ini, nemuin tamu. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Ngurusin anak. Anaknya berapa banyak? 10 orang.
10-10-nya. Beliau melahirkan dengan normal, beliau melahirkan, mendidik mereka dengan sebenar-benarnya pendidikan. Beliau susuin, beliau urusin semuanya. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Nggak ada capek-capeknya gitu. Saya ngelihatnya, ya ampun, subhanallah nih orang. Saya membayangkan, tiap saya lihat beliau, teman-teman sekalian, saya membayangkan, ini malaikat rokib nggak selesai-selesai nih nyatetin amal ibadahnya beliau gitu. Dari ini habis selesai ini lagi, habis selesai ini lagi, belum zikir belum, ya Masya Allah, Masya Allah. Sementara kita nih kira-kira antara rokib sama atid. Saudara sekalian yang saya muliakan, satu hari menantu beliau cerita, waktu kedatangan beliau sekitar 3 tahunan yang lalu, 4 tahunan yang lalu di Indonesia, ada menantunya bercerita. Dia bilang, ya Allah, perjalanan ini bikin saya tahu siapa Ummi, maksudnya siapa ibu mertuanya itu. Dia bilang, saya itu sering dengar orang-orang di negeri kami gitu ya, di Hadramaut, di Tarim, bilang Babah itu ibadahnya Masya Allah gitu kan. Tapi dia bilang, saya nggak lihat langsung. Yang sekarang karena perjalanan bersama-sama, makanya kita kalau mau kenal orang, berjalanlah bersama dengan orang tersebut, kamu kenal siapa dia, gitu kan? Itu nggak Bu? Beliau bilang, si menantunya ini bilang, dia bilang ada satu hari, Hubabah hari itu lagi di Kalimantan. Dia bilang hari itu majelis-majelisnya sampai malam. Habis itu kemudian kami pun pulang. Dia bilang hari itu putri beliau, beliau punya, ada bawa 2 orang putri waktu itu. Putrinya yang satu diundang majelis ke tempat yang lain, yang satunya lagi pulang ke Jakarta. Jadi yang menemani Hubabah Nur ini hanya menantunya ini. Jadilah kami pun kemudian satu kamar bersama-sama, dia bilang. Dan baru kali itu menantu ini ya, baru kali itu kami satu kamar bersama-sama. Menantu sama mertua kan jarang satu kamar ibu ya. Dia bilang saya kemudian satu kamar. Dia bilang saya pun udah jam-jam sekitar jam 10-an gitu. Dia bilang saya gosok gigi, siap-siap mau tidur. Habis selesai kemudian Hubabah masuk kamar mandi, gosok gigi ini apa, saya pikir mau tidur juga. Beliau kemudian bilang sama saya, habis selesai keluar dari kamar mandi, saya rasanya kayak nggak enak gitu, udah baringan sebelum Hubabah baringan. Jadi saya tungguin, dia bilang gitu kan. Sambil saya kerjain witir 3 rakaat, habis itu kemudian saya tunggu beliau gitu. Terus beliau bilang kayak gini, Muna, namanya Muna. Dia bilang kalau kamu mau tidur, tidur nak. Saya masih mau ngerjain maksudnya yang biasa beliau kerjain gitu ya. Dia bilang saya pertamanya kayak sungkan gitu, tapi karena saya pikir saya juga ngantuk, capek banget hari itu habis majelis gitu ya. Dia bilang saya pun kemudian tidur. Ketika sebelum ketidur itu saya lihat beliau lagi sholat. Dia bilang saya bangun entah jam berapa, saya lihat Hubabah tuh belum ada juga di samping. Saya kemudian lihat gitu, beliau lagi baca Quran. Habis itu saya pun tidur lagi. Dia bilang saya kebangun, kayaknya udah jam-jam 2-an gitu. Dan saya lihat tempat tidur di samping nih masih rapi juga gitu. Saya pikir Umi mana sih, udah rada gelap, udah gelap. Beliau udah gelapin gitu. Tapi ternyata beliau nggak ada, adanya lagi sujud. Saya nggak lagi baringan di sofa atau apa, tapi masih lagi mengerjakan sholat, masih dengan mukenanya juga lagi sujud. Dia bilang saya pun kemudian tidur lagi yang capek banget gitu ya. Habis itu saya dibangunin, yuk Muna kita sholat subuh nak. Dia bilang dan saya tahu persis karena tempat tidur kami masih rapi, tempat tidur beliau sisinya tuh masih rapi. Dia bilang pagi hari beliau kemudian baca zikir-zikirannya sampai terbit matahari.
Habis itu kemudian beliau sholat duha ini apa, habis itu dijemput untuk majelis. Dan beliau datang dengan penuh semangat, habis mandi gitu. Dia bilang, saya dapetin beliau itu nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Saya hanya mendapati beliau sempat ketidur-tiduran di dalam mobil ketika membawa kami pergi ke majelis itu. Dia bilang, itu aja tidur beliau. Dari sekitar 24 jam saya mendapati bersama dengan beliau. Ketiduran di mobil, itu doang yang dianggap sebagai tidurnya. Dan mereka sehat, teman-teman saudara sekalian. Dan mereka nggak lelah, teman-teman saudara sekalian. Kenapa? Di depan mereka berdirikan tujuan mereka, ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surga sebagai tempat kembalinya. Salah satu dari teman saya yang ikut dalam rombongan tersebut, ada salah satu sahabat saya dari Abu Dhabi. Dia cerita dalam rihlah tersebut, dia bilang gini, berapa waktu yang lalu Ustazah Halimah, dia bilang, kami lagi bicara-bicara, ngobrol-ngobrol antara Hubabah Nur, putri-putrinya, sama rombongan yang memang datang dari negeri Arab. Semuanya pada ngeluh gitu, ya ampun, sudah capek banget nih, capek banget bahasa kita ya, udah lelah sekali gitu, berapa hari kita kurang tidur, berapa hari kita perjalanan terus. Ada lagi satunya ngadu lagi, iya anak yang saya tinggalin sampai telepon, mama kok nggak pulang-pulang, gini begitu, semuanya gitu. Sampai kemudian habis mereka pada curhat gitu, pada ngomong kayak gitu, mereka capek gini gitu, Ubabah bilang, bener nih yang saya ceritain tadi nih, yang hanya 2 jam aja tidur beliau itu pun juga sudah beliau anggap banyak gitu ya. Beliau bilang seperti ini, teman-teman sekalian. Dia bilang, iya nih, saya juga capek. Dengerin teman-teman sekalian, saya juga capek. Karena capek adalah sesuatu hal yang normal untuk dirasakan. Dia bilang, saya juga capek. Terus si ini, anaknya beliau yang paling kecil, tadi telepon katanya gitu. Dia bilang, mama nih nggak pulang-pulang, Umi nih nggak pulang-pulang, kapan dong Umi pulang? Gitu. Dia bilang, saya juga pengen pulang, maksudnya pengen cepet ketemu juga sama dia gitu. Saya kangen sama dia, kata Hubabah. Normal sekali teman-teman sekalian, sebagai manusia berasa rindu, sebagai manusia berasa lelah. Beliau bilang, tapi saya juga kalau di rumah, maksudnya di Tarim, dia bilang saya juga capek. Dan semua orang juga tahu itu. Jamu tamu, sampai tamunya nggak habis-habis teman-teman sekalian. Punya pondok pesantren, mengajar di pondok pesantren tersebut, mengisi kajian-kajian di seluruh kota Tarim dan sekitarnya. Dan bersama dengan itu ibadahnya, zikirnya, Qur'annya nggak pernah selesai-selesai. Anaknya 10, kebayang. Suaminya ulama, kebayang. Kayak apa lelahnya gitu. Beliau bilang, tapi saya juga di mana-mana juga capek. Saya pulang ke rumah pun saya juga capek. Ya udah nggak apa-apa deh. Nih, ini poin nih. Nggak apa-apa deh, saya capek-capek di dunia. Ntar saya mau istirahat kalau udah masuk dalam kuburan. Saya akan istirahat kalau saya sudah masuk dalam kuburan. Kata teman saya yang cerita ini, yang dari Abu Dhabi ini, dia bilang, saya sering dengar istilah lelah-lelahlah kamu di dunia, nanti biar di hari akhirat kamu istirahat. Saya sering dengar istilah itu. Tapi ketika itu diucapkan oleh seseorang yang kami tahu beliau telah menjadikan hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, berlelah-lelah tanpa ada henti-hentinya, tanpa ada istirahatnya, tanpa ada pikniknya, tanpa ada kayak ya itulah gitu ya. Dia bilang itu menjadi sesuatu yang tampak real. Itu menjadi sesuatu yang bukan kalimat ngawang-ngawang di angkasa, akan tetapi sesuatu yang memang benar-benar menjadi tujuan. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kamu jika memiliki alladzina amanu illalladzina amanu, jika imanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kuat, memberdirikan hari kematianmu di depan mata, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat tujuan,
Teman-teman saudaraku sekalian, penatmu menjadi ringan kamu rasa, lelahmu menjadi mudah untuk menyerah. Lelahnya yang nyerah, bukan kitanya yang nyerah sama lelah, tapi lelahnya yang nyerah. Wah, ini nggak bisa digangguin nih, nggak bisa digangguin sama lelah. Setannya nyerah, nih kayaknya nggak bisa digodain sama capek nih. Dia nggak mudah lelah, teman-teman sekalian, karena mereka menjadikan hidupnya lillah. Kamu tidak akan mudah lelah kalau kamu jadikan hidupmu lillah. Jadikan hidup untuk Allah SWT. Nyari ridhonya Allah. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang merasa lebih rugi dibandingkan dari waktu-waktu yang terlewat di atas muka bumi ini tanpa mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya bahwa hal yang paling akan kita sesali nanti di hari akhirat adalah kalau kita tidak berlelah-lelah di atas muka bumi ini untuk menjadikan hidup kita buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu buat hidupmu di atas muka bumi ini, apapun yang kita punya buat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nggak akan nyesel nantinya di hari akhirat. Jadi nggak apa-apa, teman-teman sekalian, berlelah-lelahlah biar kita nggak nyesel nanti di akhirat. Nggak apa-apa, harus ada capek-capeknya hidup di dunia, gitu ya, biar nanti di hari akhirat kita nggak dicapekkan dengan hisab, dengan azab, dengan neraka, dengan segala kegaduhan-kegaduhan di hari akhirat nanti. Teman-teman sekalian, yuk kita berbuat di dunia ini agar nanti di dalam kuburan kita sungguh-sungguh dapat beristirahat dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, untuk urusan beriman nih, teman-teman sekalian, seenggaknya kamu mesti punya 3 poin. Apa aja itu? Yang pertama, kalau nggak pengen lelah nih ya, hidup di dunia ini lelahnya jadi nggak terasa gitu. Urusan beriman ini kamu mesti punya 3 poin. Yang pertama, ingat sama tujuan. Ingat sama tujuan. Tujuan kita adalah mau dapat ridhonya Allah SWT. Teman-teman sekalian, orang loh mau dapat ridhonya suami itu aja penuh perjuangan, betul nggak? Orang mau dicintai sama siapa misalnya, sama pejabat misalnya gitu ya, mau dekat sama pejabat itu aja perlu perjuangan. Mau dekat sama orang hebat perlu perjuangan, bukan? Maka teman-teman saudaraku sekalian, bagaimana pula dengan mau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Apa menurutmu tidak perlu perjuangan? Jika cinta manusia aja itu selalu dijadikan sama orang-orang sebagai hal yang membuat ringan sebuah pengorbanan, maka bagaimana pula dengan cinta Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman pernah nonton film India nggak? Ya. Selalunya kalau di film-film India itu cinta itu digambarkan dengan harus berkorban, kan begitu? Ya emang iya teman-teman sekalian. Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap anakmu, ya kan? Bagaimana kamu berkorban untuk cintamu terhadap suamimu, untuk cintamu terhadap orang tuamu. Pasti yang namanya cinta pasti perlu pengorbanan. Itu Allah lagi mau ngajarin teman-teman sekalian. Kalau cinta manusia aja kamu untuk mendapatkannya perlu pengorbanan seperti itu, bagaimana pula dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ngaku cinta, ya berbuatlah, berkorbanlah. Tancapkan cita-cita depan mata. Tancapkan tujuan depan mata. Apa tujuannya? Ridhonya Allah. Asli loh teman-teman sekalian. Kayak apapun kita bikin dari kelelahan-kelelahan, ibadah-ibadah, jungkir balik misalnya gitu ya, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kalau nanti di saat ajal menjemput kita, kemudian Allah bisikkan di telinga kita,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu diridhoi. Mardiyah, radiyah, kamu ridho kepada Allah. Mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Segala lelahmu terbayar sudah. Andai kamu lelah kayak apaan hidupnya, tapi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kamu, nggak ada lagi rasa lelah tersebut. Nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa, teman-teman sekalian. Allah pandai menghargai usaha. Allah tuh, sesuatu hal yang kamu kerjakan, kalau Allah terima, Masya Allah, Masya Allah. Makanya taruh tujuannya depan mata, sehingga menjadi ringan apapun yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Tujuan yang pertama, teman-teman sekalian saya muliakan, paham tujuan. Yang kedua, buat skala prioritas. Kalau kamu beriman, maka buatlah skala prioritas, gitu ya. Nih hidup kita nih nggak ada yang masa percobaan loh. Ada nggak yang hidupnya sekarang ini lagi masa percobaan? Jadi salah-salah nggak apa-apa deh, lagi masa percobaan. Kamu saya kasih 2 kali hidup, gitu ya. Yang sekarang salah-salah nggak apa-apa, nanti habis itu baru benernya ya. Ini nih masih ujian, tapi ujian bayangan, ujian yang benernya ntar. Ada nggak yang hidup kita kayak gitu? Nggak ada, teman-teman sekalian. Hidupmu yang sekarang inilah dia hidupnya. Kalau kamu kehilangan hidup yang ini, kalau kamu kemudian tidak berbuat di hidup yang ini, kamu nggak akan punya apa-apa, teman-teman sekalian. Buatlah skala prioritas. Kalau yang kamu kerjakan di dunia ini hanya untuk dunia, maka dengan apa kamu akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau bawa apa? Saya mau sholat duha biar rezekinya lancar. Saya mau baca Quran biar suami saya sayang. Saya mau tahajud biar anak dapat kerjaan yang bagus, biar anak bisa sekolah yang bagus, biar anak cepet dapat jodoh. Misal gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tujuanmu ngerjain berbagai macam hal enggak lillah. Tujuanmu menghadapi berbagai macam, menjalanin semuanya cuman karena pengen dunia, pengen dunia, kepengen dunia, pengen dunia. Ntar di hari akhirat apa yang kamu mau bawa? Ya Allah, saya punya duha. Kata Allah, duha kamu kan cuman kepengen rezekinya aku tambahin. Sudah aku tambahin tuh waktu di dunia. Saya punya tahajud, ya Allah. Tahajud kamu kan biar waktu itu tanahnya cepet laku. Kan sudah laku. Saya punya Quran, ya Allah. Kamu waktu baca Al-Quran itu kan kepengen disayang sama suami. Sudah aku beri waktu di dunia. Sekarang dengan apa kamu menghadapku? Jadi gak punya apa-apa, teman-teman sekalian. Makanya difahami makna prioritas dalam hidup. Allah dulu. Man wajadallah famalladhi yafqiduh. Katanya seorang ulama, siapa dia mendapati Allah, dia merasa kehilangan dari apa? Orang kalau dapat Allah, dapat segalanya. Wa man lam yajidillah fa ayyu syai'in yajidu. Dan orang yang kehilangan Allah, nggak dapat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, apa yang dia dapat? Nggak dapat apa-apa. Walaupun kamu kaya, walaupun kamu berpendidikan, walaupun kamu cantik, walaupun kamu disayang sama suami, walaupun kamu dicinta sama anak-anak, walaupun kamu jadi pejabat, walaupun kamu jadi apa aja, selagi Allah murka padamu, kamu tidak ada artinya apa-apa. Pahami prioritas, teman-teman serius sekalian.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prioritas kita. Kita kalau paham prioritasnya, insya Allah jadi nggak mudah lelah, saudariku sekalian. Hidup kita adalah tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi-bagiin yang pinter-pinter pahamin prioritas. Oh ini penting nih, ini penting. Jangan sampai kita nih, banyak banget diantara kita suka kelelahan karena yang mestinya nggak dipikirin, yang mestinya nggak dikerjain. Betul nggak? Yang mestinya nggak diomongin. Tuh yang bikin kita pada lelah. Yang mestinya nggak dikerjain. Waduh, dikerjain semua ya. Padahal nggak penting-penting amat gitu, nggak perlu-perlu amat. Contohnya nih, yang nggak mestinya dikerjain, tonton TV, apalagi gosip, apalagi tuh ya. Ya Allah, bahas urusan artis bercerai sampai segitunya. Padahal dari perceraiannya artis itu dia nggak dapat apa-apa juga. Gono gini nggak dapet, tetangga bukan, kenal enggak, dibahas. Ya Allah, mau-maunya gitu. Masya Allah, capek akhirnya. Karena yang nggak mesti dikerjain kamu kerjain, yang nggak mesti diomongin kamu omongin. Nih ya, sama suami diajakin berantem mulu, diajakin bertengkar mulu suaminya. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, mohon maaf, waktu di Donggala sama Palu kena gempa, kena tsunami itu ya, begitu hanya beberapa detik, hanya beberapa menit, kemudian rusak semuanya, hilang, bahkan ada satu kampung hilang ya, itu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebayang nggak di antara rumah-rumah itu tuh yang kemudian temboknya rusak, yang kemudian rumahnya ambruk, yang kemudian dindingnya rubuh dan lain sebagainya. Kira-kira kebayang nih, kira-kira ada nggak gitu waktu mikirin mau ngecat warna apa, suami sama istri pakai berantem dulu? Ada nggak kira-kira? Ada pasti, sama kita. Kita tuh mau nentuin warnanya dinding aja lo pakai berantem. Maka warna yang ini jangan dong, itu kan nggak pantas. Masa sih kamar kita warnanya pink? Kata suami kita. Kan jadi ceria gitu bang. Ya Allah, urusan warna aja berantem, mau milih apa aja bertengkar, mau ini aja bertengkar. Masya Allah, kita tahu bahwa ternyata nggak ada artinya apa-apa. Kalau Allah mau hancurin habis, dan kemudian kita datang di hari akhirat bawa apa, teman-teman saudariku sekalian? Maka pahami makna prioritas. Jangan segala-gala yang nggak perlu dikerjain. Jangan segala-gala yang nggak perlu diomongin. Jangan segala-gala yang nggak perlu dipikirin. Itu membuatmu jadi cepat lelah. Orang urusannya orang sekampung kamu pikirin semua. Lurah bukan. Ya capek bu. Masya Allah. Pahami makna prioritas. Yang harus kamu kerjakan, kamu kerjakan. Nggak ada yang mewakili, misalnya gitu ya. Kan nggak ada yang mewakili nih. Kayak mohon maaf, kayak kita kalau kebelet mau kamar mandi kan nggak bisa diwakilkan. Iya kan? Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa diwakilkan harus kita kerjakan. Jadikan prioritas gitu. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ada dulu sepasang suami istri lagi jalan. Terus kemudian udah kawin lama nih, bangsa 10 tahun gitu ya kawin. Lagi jalan-jalan. 10 tahun belum lama ya. Kalau pernikahannya betah 10 tahun belum lama. Tapi kalau pernikahannya nggak betah 10 tahun tuh dah. Ya Allah, luar biasa. Teman-teman sekalian, suatu ketika suami istri ini lagi jalan-jalan nih di taman. Di sebuah malam ada bintang-bintang cakep gitu. Lagi jalan gitu kemudian kedengeran suara kuek 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 kuek. Si istri bilang, wah ada ayam. Suaminya bilang, itu bukan ayam sayang, itu bebek. Kata istrinya, ayam kok?
Ini istri-istri ini kan suka ngeyel. Kata suaminya, itu bebek sayang. Ayam. Itu bebek. Kalau ayam tuh suaranya nggak gitu. Ayam tuh bunyinya petek. Atau kalau nggak kuruyuk gitu, itu baru ayam. Kalau yang kayak tadi tuh, itu namanya bebek. Ayam. Kata istrinya, bebek, ayam, bebek. Habis itu udah diem, dua-duanya sama-sama diem. Nggak lama kemudian dengeran lagi suaranya, kuek. Suaminya bilang, tuh kan bebek. Istrinya bilang, itu ayam. Itu tuh bebek. Istrinya bilang, itu tuh ayam. Bebek, ayam. Bebek, B-E-B-E-K. Kata istrinya, ayam, A-Y-A-M. Belajar ngija ya. Dia bilang, itu bebek, itu ayam. Pegel si suami sama istrinya yang ngeyel ini, sampai dia kayaknya mau gampar gitu istrinya. Di saat dia mau gampar tuh istrinya nangis kemudian. Kan cewek gitu senjata ya. Suaminya ketika ngelihat istrinya nangis, dia mau gampar, dia ingat kenapa dia dulu menikahi perempuan ini. Dia ingat di rumah sana ada anak-anaknya, hasil buah cinta mereka berdua. Teman-teman sekalian, ingat ada begitu banyak hal di belakang. Dan kemudian ingat, emang apa peduliku sama ayam sama bebek? Akhirnya suaminya kemudian turunin tangannya sambil bilang, ya betul sayang, itu adalah ayam. Mari kita jalan. Ada berapa banyak hidup kita di atas muka bumi ini kelamaan ngurusin ayam sama bebek. Coba diingat-ingat teman-teman sekalian, coba diingat-ingat. Dari perbincangan kita dari pagi sampai malam, itu yang kira-kiranya penting, yang kira-kiranya memang harus diomongin, sama yang gak seharusnya diomongin, banyakan mana coba? Dari sini kita tahu kenapa kita lelah. Kebanyakan ngomongin yang gak perlu diomongin. Kebanyakan ngurusin yang gak perlu diurusin. Kebanyakan mikirin yang gak perlu dipikirin. Teman-teman saudaraku sekalian, berhentilah melakukan itu. Pahami makna prioritas dalam hidupmu, insya Allah kamu tidak akan mudah lelah. Dan prioritasmu yang nomor satu sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah nomor duanya. Yang ketiganya masing-masing dari kita liatin deh. Ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai istri, kan begitu ya? Nah itu prioritas kita tuh. Pekerjaan yang gak bisa diwakilkan oleh orang lain, itu yang seharusnya menjadi prioritasmu, kewajibanmu, gitu. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, pahami makna prioritas itu, tancapkan dalam hati mana yang tidak akan kamu tinggalkan dari urusan-urusan kamu sebagai hamba Allah, gitu ya. Masa jadi hambanya Allah umur 40 tahun hataman Quran sekali aja belum pernah? Masa jadi hambanya Allah dalam setahun gak ada hatam sekalipun Al-Qurannya? Masa sebagai hamba Allah SWT sampai umur segini gak pernah tahu nikmatnya tahajud, gak pernah bisa istiqomah ngerjain sunnah? Teman-teman saudariku sekalian, hidup yang mana yang akan kemudian kau bawa menuju akhirat nanti? Jika kemudian hidupmu yang sekarang selalu kamu gunakan hanya untuk melakukan yang tidak sebenarnya kamu perlukan.
Agar hidupmu tidak lelah, fahami skala prioritas. Mesti cari tahu yang mana yang prioritas dalam hidup kita. Gitu teman-teman sekalian. Nah, buat pahami makna prioritas ini, kamu mesti ngerjain yang ketiganya, ya. Manajemen waktunya tuh mesti diatur teman-teman sekalian. Manajemen waktunya mesti diatur. Gimana sih caranya ngatur manajemen waktu? Nih ya, ada dulu seorang dosen mau ngajarin manajemen waktu sama mahasiswa-mahasiswinya. Dia bawa di kelas itu batu, kerikil, pasir, air. Dia kemudian menuhi satu ember itu, dipenuhin semuanya sama air. Ketika kemudian semua ember itu isinya dipenuhi dengan air, bisa nggak muat pasir? Nggak bisa muat kan? Bisa nggak kerikil dimasukin di situ? Udah penuh, nggak bisa. Tumpah airnya. Bisa nggak masukin apalagi batu? Nggak bisa. Kalau misalnya di ember itu dimasukinnya pasir, habis dimasukin pasir penuh, bisa nggak dimasukin air? Bisa. Tapi bisa nggak dimasukin kerikil? Nggak bisa. Dia bilang, gimana caranya biar semuanya ini bisa muat? Gini dia bilang, yang pertama kali dimasukin mesti batunya yang besar-besar. Batu yang besar tuh masukin dulu ke ember itu. Set. Habis itu kemudian masukin batu yang kecil-kecil. Masuk tuh batu yang kecil-kecil. Selah-selahnya kemudian masukin pasir. Habis itu kemudian masukin air. Semuanya bisa masuk ke situ. Ini waktu kita tuh kayak gitu, teman-teman sekalian. Tuh ember tuh waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan modal bagi kita. Yang batu-batu itu, teman-teman sekalian, kewajibanmu kepada Allah, kewajibanmu sebagai hambanya Allah, kewajibanmu sebagai siapapun dirimu di atas muka bumi ini. Wajib makan, kan begitu ya? Iya kan? Nggak bisa diwakilin. Bisa nggak diwakilin? Tolong dong kamu makannya banyakan ya, saya belum sarapan soalnya. Nggak bisa, teman-teman sekalian. Makanya itu jadi prioritas gitu. Harus sholat, kita hamba Allah kok, kan begitu ya. Jangan sampai gara-gara urusan-urusan yang lain sholat sampai nggak keburu. Ini kamu nggak paham makna prioritas namanya. Begitu kan ya. Sebagai seorang istri misalnya, ada kewajiban kita terhadap suami yang harus kita laksanakan, nggak bisa diwakilin sama orang lain. Mohon maaf, urusan tempat tidur nggak bisa kita wakilin orang lain, kan gitu ya. Bang, saya lagi capek nih, sama yang lain aja ya. Ya, nggak kena gitu. Nah, itu prioritas namanya, teman-teman saudaraku sekalian. Masukkan itu sebagai batu-batu besar dalam kehidupan kita, dalam ember waktu kita ini. Masukkan yang nggak bisa diwakilkan sama orang lain sebagai batu-batu besarnya. Habis gitu kemudian masukkan yang batu-batu kerikil-kerikilnya, keperluan kita, kebutuhan kita, meskipun itu adalah sesuatu hal yang gak wajib tapi sunnah, gitu ya. Perkara-perkara yang sunnah-sunnah, kita mau sholatnya dengan berjamaah, kan gitu. Kita mau pakai tambahan, ada duha di waktu pagi, ada witir di waktu malam, kan begitu. Nah, itu jadikan sebagai batu-batu kerikil, teman-teman sekalian, yang bisa nyelip-nyelip di antara batu-batu yang besar-besar tersebut. Nggak bisa juga kita kerjakan yang sunnah tapi yang fardu ditinggalkan, kayak gitu ya. Sepanjang malam tahajud, giliran jam 3:30 malah ngantuk, pagi-pagi bangun subuhnya bablas. Itu kayak orang masukin kerikil, ninggalin batu. Jadi mesti yang ini juga mesti dikerjain gitu. Kemudian sesudah itu baru tuh yang namanya pasir tuh keperluan kita, tapi yang nggak terlalu mendesak. Teman-teman saudaraku sekalian, pasirnya masih bisa diwakilin sama orang lain, biarin dia nyelip-nyelip aja, gitu kan ya. Masak contohnya, kan masih bisa diwakilin orang lain, betul nggak? Kita masih bisa beli makanannya kalau nggak keburu gitu loh. Akan tapi kalau urusan-urusan yang
yang memang harus dikerjakan nggak boleh gara-gara sibuk masak sampai kemudian nggak duha. Itu kan sayang gitu ya. Masukin yang sunnah misalnya dalam sehari harus ada baca Qur'annya, dalam sehari harus ada sedekahnya, dalam sehari harus ada. Itu kita bikin skala prioritas, yang mana yang kamu mau jadikan batu, yang mana yang kamu mau jadikan kerikil, dan yang mana yang kamu jadikan pasir. Teman-teman seriku sekalian, kebutuhan belanja misalnya gitu kan ya. Nah itu tuh kebutuhan yang kamu anggap sebagai pasir-pasirnya, jangan sampai ngabisin semuanya. Baru kemudian yang air, hiburan kita, jadikan airnya aja teman-teman seriku sekalian. Dia bakalan nyelip kok gitu. Kayak misalnya arisan, kayak misalnya buka media sosial, iya kan ya? Bermedia sosial itu termasuk apaan tuh? Air teman-teman sekalian. Dia bakalan nyelip. Kamu di kendaraan, di mobil, iseng buka media sosial kan begitu. Kalau kemudian terus aja di situ, sampai segala yang sunnah nggak dikerjain, sampai segala rumah berantakannya kayak apaan, gitu kan ya? Suaminya ngeliatin, ya ampun, jam 10 pagi, jam 10 siang, mandi belum. Rumah berantakan, masak kagak, pegang HP aja. Wah, ada berita baru nih bang. Kenapa? Kirain berita penting apa, sampai nggak mandi gitu ya. Temen saya bang, si Eno bang, bercerai sama lakinya. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahami? Jadi kita tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Gitu teman-teman sekalian. Biar nggak banyak salah-salahnya nih kita ngerjain hidup. Dan yang terakhir dari keimanan ini ya, mesti kita harus bahas amal sama tawasau bil haq, sama tawasau bis sabr. Yang terakhir nih, ini saya sering ditanya, Ustazah itu, ada seorang teman saya bilang ini, Ustazah tuh ngajar di majelis kami 13 tahun. Dia bilang dari 13 tahun itu Ustazah nggak pernah sekalipun bolos karena sakit. Teman saya bilang, saya baru kemudian ngeh gitu, iya juga ya, gitu. Alhamdulillah. Cuman kalau ditanyain, emang Ustazah nggak pernah sakit? Ini teman-teman saudaraku sekalian, nih ya, agar kita bisa ngerti caranya jalanin hidup. Yang ketiga nih, bagian dari keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari caramu mengatur cara berpikir nih, Allah kamu jadikan sebagai tujuan. Yang nomor 1 tadi kan ya. Kemudian yang kedua, pahami makna prioritas, maksudnya yang mana yang mesti kita duluin, yang mana yang boleh kita jadikan selingan dan sebagainya. Yang ketiga, teman-teman saudaraku sekalian, jangan biarkan rasamu mengalahkan fakta. Jangan biarkan rasa mengalahkan fakta. Apa tuh? Nih, coba ya. Ada banyak istri-istri yang kemudian udah gak sanggup lagi ngadepin suaminya. Dia lupa fakta bahwa suaminya adalah suaminya hanya karena rasa cemburu misalnya. Itu dia dikalahkan, rasanya mengalahkan fakta. Saya, ketika faktanya saya harus mengajar, saya udah janji mau datang ke Jogja, gitu kan ya? Itu adalah fakta. Faktanya adalah bahwa di jadwal saya tertulis Jogja. Saya akan berusaha untuk rasa apapun jangan mengalahkan terhadap fakta ini. Maka saya sampaikan kepada kawan yang bertanya itu, saya bilang saya bukan berarti nggak pernah sakit, akan tetapi saya tidak biarkan rasa sakit mengalahkan kewajiban saya untuk mengajar. Jadi nggak masalah bagi saya mengajar dalam keadaan sakit. Nggak mengapa bagi saya.
Saya mengajar dalam keadaan sumpek. Nggak mengapa bagi saya. Saya mengajar dalam keadaan kesel. Nggak apa-apa, asal jangan kelihatan itu bagi yang mendengarkan. Kan begitu? Saya tidak mau rasa tersebut mengalahkan fakta, teman-teman saudaraku sekalian. Berapa banyak di antara kita ini yang jadi kecapean sendiri karena urusan rasa. Karena saudariku sekalian yang saya muliakan, yang kebanyakan kelelahan lah, sakit lah, apa segala macam, itu bukan karena kelelahan badan loh, tapi kelelahan perasaan, kelelahan pikiran. Oh ibu-ibu nih coba perhatiin, kalau lagi suasana hati dilanda cemburu sama suami, coba ibu ingat-ingat bisanya ngapain? Nah itu, masak nggak bisa, bersih-bersih nggak bisa, tidur yang jadi istirahat aja nggak bisa, makan nggak enak, katanya gitu ya, atau malah makan mulu. Masya Allah bu, betapa mudahnya perasaanmu mengalahkan rasamu. Jangan biarin, biar kamu tidak mudah lelah, teman-teman saudara sekalian. Kamu lagi berasa capek, anak datang, mah liatin deh mah hasil kerjaan saya. Nah itu, teman-teman saudara sekalian, rasamu jangan mengalahkan fakta bahwa anak datang minta perhatian. Kan begitu ya? Tanggalkan rasamu, dahulukan fakta tersebut. Oh iya, coba sini mama lihat. Bagus nak gambarnya. Gitu teman-teman saya sekalian. Gak apa-apa gitu. Saya sering kok ngajar dalam keadaan sakit. Saya sering kok ngajar dalam keadaan sakit kepala. Saya sering berbicara dalam keadaan hati saya sebenarnya lagi nggak enak, malah justru itu ngobatin. Selesai ngajar, selesai ini jadi lebih ngerti malahan, jadi lebih bisa ngontrol emosi malahan, masya Allah. Jadi jangan biarkan fakta yang ada mengalahkan perasaan. Ingat-ingat itu teman-teman saudaraku sekalian. Lagi kesel sama suami, jangan mengalahkan fakta bahwa dia adalah suamimu. Halo? Rasa itu bisa dihilangin, fakta nggak bisa dihilangin. Fakta nggak bisa dihilangin. Maka jangan pernah biarkan yang perasaan itu mengalahkan fakta. Nih ya, ada orang marah-marahin kita, itu fakta. Tapi kamu jawabnya itu rasa kamu. Kamu nanggepinnya itu adalah rasa kamu. Dan rasa itu masih bisa kamu ganti-ganti. Tinggal terserah kamu aja mau dirasain apaan. Ada orang ngata-ngatain gitu ya. Ada seorang ngata-ngatain ulama nih ibu-ibu teman-teman saya sekalian. Dasar anjing kamu. Mohon maaf nih ya, saya harus sebutkan. Dibilang dasar anjing kamu. Ini fakta. Kan gitu ya. Ada orang marah-marah sama kita. Ini fakta teman-teman saya sekalian. Namun bagaimana kamu menanggapinya, ini adalah rasa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, si ulama ini ketika dibilangin dasar anjing kamu, beliau kemudian liatin nih, bagaimana dia fakta tidak mau mengalahkan rasa. Maksudnya jangan sampai perasaan mengalahkan faktanya gitu. Beliau kemudian bilang begini nih, makasih ya atas pujiannya. Gimana sih, saya nggak lagi muji kamu kok. Oh, saya dengarnya sebagai pujian, itu kan terserah saya mau nanggepinnya dengan rasa apa. Dia bilang sebab saya lihat nggak ada binatang lebih menyenangkan majikannya daripada anjing. Saya berharap andai saya menjadi anjing bagi majikan saya, Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu teman-teman sekalian. Nih sekarang saya tahu rasanya adalah gerah. Jangan sampai itu mengalahkan fakta. Apa faktanya? Faktanya kita perlu konsentrasi mendengarkan kajian. Ini fakta. Faktanya kita sedang berada di majelis ini mendengarkan kajian. Ini fakta. Jangan sampai kita kemudian dikalahkan sama rasa gerah. Kipas-kipasan nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada yang memutuskan, aduh nggak kuat dah saya. Aduh, saya mau keluar aja dah, gitu ya.
Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau bicara tentang rasa, antara duduk diam mendengarkan dalam keadaan gerah dengan duduk sambil berbicara, kira-kira gerahan siapa? Jangan biarkan rasa mengalahkan untuk membuatmu tidak lelah. Berpikirnya seperti itu teman-teman saudaraku sekalian. Biar banyak benernya kita dalam hidup nih, ya. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan, illalladzina amanu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengalahkan perasaan-perasaanmu. Berpikir tentang tujuan, jangan sampai kamu mau dikalahkan dengan keadaan apapun. Fahami yang mana yang prioritas dalam hidup sebagai penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Itu. Kemudian yang kedua, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa amilus sholihat. Orang yang hidupnya tidak sia-sia, orang yang hidupnya bermakna adalah mereka-mereka yang selalu amilus sholihat. Kerjakan kebaikan. Kerjakan kebaikan, baik kebaikan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan dengan antaramu dengan sesama manusia, teman-teman sekalian. Kerjakan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kerjakan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kerjakan kebaikan yang menjadi jalanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan kebaikan. Hidup ini pokoknya amilus sholihat tuh jangan pernah jauh-jauh. Sebab beriman doang tanpa amilus sholihat nggak ada artinya apa-apa, teman-teman sekalian. Selalu aja kalau kita liatin, pasti tuh antara iman sama amal baik tuh pasti nyambung. Selalu aja gitu. Lalladzina amanu wa amilus sholihat. Lalladzina amanu wa amilus sholihat. Kayaknya Allah lagi mau bilang bahwa kamu iman doang tapi nggak mau kerja, nggak ada artinya apa-apa juga. Gitu. Jadi kalau kamu mau hidupnya menjadi bermakna, ini jangan pernah jauh-jauh dari amilus sholihat. Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dibagi dua, teman-teman sekalian. Kerjakan yang disuruh, sama yang kedua tinggalkan yang dilarang. Gitu. Tinggalin yang dilarang. Allah nggak bolehin, ya udah tinggalin. Allah nggak bolehin hutang riba. Jangan mau berhutang. Berhutang riba, tinggalin. Abisnya gimana ya ustazah kalau nggak kayak gitu? Nanti kita nggak dapat utangan, gitu. Itu disebabkan karena kurang amanu di atas tadi itu. Kamu nggak tahu yang ngasih rizki itu cuma satu loh, Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan sampai itu tuh yang kamu pikir, kalau saya nggak berhutang, saya nggak akan bisa makan, saya nggak akan bisa bayar cicilan, saya nggak akan bisa ini. Itu perasaan loh, bukan fakta. Kan begitu ya? Bukan fakta, teman-teman saudaraku sekalian. Ada jalan-jalan lain yang banyak ketika kita kemudian ada kesulitan-kesulitan. Jangan jadikan larangan Allah sebagai satu-satunya jalan. Saya sakit tipes, gitu kan ya, kemudian berobat sama dokter dikasih obat cacing. Teman-teman sekalian, orang tipes banyak obatnya cacing loh. Bukan obat cacing bukan. Maksudnya obat sakit cacing bukan. Akan tetapi cacing ditumbuk dibikin obat gitu. Itu obatnya sakit tipes, terkenal itu ya. Bahkan sirup-sirup itu juga terdiri dari cacing juga untuk sakit tipes itu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini, apakah itu benar-benar bisa ngobatin? Iya betul. Akan tetapi selain daripada itu yang dilarang, katanya Nabi Muhammad SAW, kami tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan obat dari sesuatu yang najis. Artinya bahwa selain daripada obat yang najis tersebut, pasti ada obat yang suci. Jadi kamu jangan berobat dengan sesuatu hal yang najis. Soalnya kalau nggak berobat sama ini kita nggak sembuh-sembuh. Siapa bilang? Yang ngasih sembuh cuman satu, namanya Allah. Jangan pernah menjadikan sesuatu yang haram sebagai pilihan dalam hidup. Jangan pernah jadikan sesuatu yang haram sebagai pilihan dalam hidup.
saya kerja nih, tapi di perusahaan nggak bolehin saya pakai jilbab. Gimana nih? Ya udah, habisnya mau gimana lagi? Ya udah deh, terpaksa. Nggak ada ceritanya, teman-teman sekalian. Nggak ada ceritanya. Jadi gimana dong kalau kayak begitu? Ya itu tadi, jangan pernah jadikan sesuatu yang haram sebagai pilihan. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih sembuh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saya kena tipes. Nih ya, satu hari saya sakit tipes. Dan itu benar-benar karena memang waktu itu, subhanallah juga, waktu itu saya nggak ada majelis, tapi ada bepergian untuk satu acara yang saya tidak mengisi. Jadi nggak wajib datang sebenarnya. Ya, acara itu akan dilaksanakan ada atau tidak ada saya gitu ya. Mau menghadiri satu acara gitu kan. Tapi nggak berbicara karena memang acaranya acara laki-laki besar begitu kan ya. Saya cuma datang untuk ikut hadir aja. Serius kalian, saya kemudian sakit tipes. Saya bilang sama dokter, yang salah satu dari jamaah saya juga, saya bilang, Bu dokter, saya jangan dikasih obat cacing ya. Kata dokternya, iya Ustazah, tapi biasanya rada lamaan nih Ustazah kalau nggak pakai cacing itu. Saya bilang, nggak apa-apa Bu dokter, saya nggak jadi soal berapa lama saya sakit, tapi yang pasti saya nggak mau berobat dengan yang najis. Baik Ustazah. Dikasihlah sama dia pil-pil yang memang nggak mengandung cacing. Saya tanya sama dokter itu, dok, ini sakit tipes biasanya berapa lama? Paling cepat 5 hari Ustazah. Paling cepat 5 hari. Tapi karena Ustazah nggak pakai cacing, ya saya nggak tahu berapa lama bisa sembuhnya. Saya bilang, saya rasa 3 hari. Kenapa gitu Ustazah? Saya bilang karena waktu yang saya nggak ngajar 3 hari. 3 hari kemudian, hari keempat saya sudah kembali mengajar teman-teman saudara sekalian. Apa udah nggak sakit? Ada sih sisa-sisanya, tapi saya masih bisa jalan, saya masih bisa bicara dalam hari yang keempat itu gitu. Kenapa teman-teman saudara sekalian? Saya tidak membiarkan itu tadi ya, rasa mengalahkan fakta. Selagi saya masih bisa berdiri, masih bisa berbicara, saya akan melakukan apa yang seharusnya jadi kewajiban saya. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan pernah punya pilihan haram untuk kamu lakukan. Gitu. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa kalau ada pilihan mengerjakan yang haram, itu selalu setan tuh ngasih pilihan bahwa ini enak gitu. Jadi sekalian yang saya muliakan, tidak ada yang enak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang enak dalam maksiat kepada Allah. Walaupun ketika kamu jalaninnya kelihatannya enak, enaknya itu pun juga fata morgana. Mohon maaf ya, seorang perempuan ketemu sama laki-laki, suaminya orang, dia sendiri mungkin punya suami juga, tapi dia ngerasanya kayak yang ini kayaknya nggak asik suami saya, suka sibuk-sibuk sendiri. Dia kemudian ketemu sama laki-laki lain, begitu ya, ngobrol-ngobrol, manja-manja, gini gitu, berasanya kayak enak. Berapa lama dia berasa senangnya? Teman-teman sekalian, saya yakin, hakul yakin, asal pulang di rumahnya sendirian berasa ngelihat diri sendiri kayak murahan amat ya saya. Ketika ngeliatin suaminya, ya ampun, maafkan saya. Apalagi pas ketemu anak-anaknya, duh rasanya. Kalau anaknya kemudian nggak nurut sama dia, dia ngerasanya, iya ibu kayak saya emang nggak pantas buat diturutin gitu. Betul apa enggak? Jadi hina kamu teman-teman sekalian. Rasa seneng ketika kemudian bersama dengan laki-laki itu semenit, 2 menit, 10 menit. Oke, berapa lama? Setengah jam, 1 jam. Begitu kamu arah pulang, ya, begitu kamu nyampe di rumah, ketemu sama suami, perasaan kamu nggak enak, ketemu sama anak, perasaan kamu nggak enak, ngerjain berbagai macam hal, perasaan kamu nggak enak,
kemudian bawaan sumpek mulu, bawaan pengen marah mulu, bawaan kesel mulu, bawaan ya Allah. Berapa lama? Berjam-jam, bahkan berhari-hari sesudahnya. Saya ketika satu waktu saya bikin satu video, saya cerita bahwasanya nggak ada cara memuliakan hidup lebih daripada taat kepada Allah SWT. Orang ketika lagi berbuat maksiat di diskotik misalnya, dia mabuk-mabukan, dia bercanda-bercanda sama temen-temennya, dia jejingkrakan, berasa kayak seneng gitu kan. Terus dia pulang, begitu nyampe di rumahnya, dia kemudian berasa sumpek, berasa sedih, berasa gak enak, hidupnya hampa, berasa waduh tersiksa luar biasa. Dia pikir karena dia udah kepengen kangen lagi sama teman-temannya. Bukan teman-teman saya sekalian, akan tetapi disebabkan karena hatimu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rohmu kepengen sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ketika bikin video itu kemudian saya sebarkan gitu ya. Kamu harus tahu bahwa tidak ada cara buat membuat hatimu senang, hidupmu bahagia, tidak berasa lelah, tidak depresi, tidak sumpah, kecuali dengan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kawan, dia bilang, "Ustazah kok tahu banget sih Ustazah? Emang Ustazah pernah ngalamin?" Saya bilang, "Ngalamin apa?" Di diskotik gitu, mabok-mabokan. "Enggak lah," saya bilang. "Kok Ustazah tahu persis gitu rasanya?" Dia bilang, "Saya Ustazah ngalamin masa-masa itu." Dia bilang, "Saya lagi bandel gitu kan." Dia bilang, "Saya pergi ke diskotik, saya mabuk-mabukan, saya bercanda-bercanda sama teman-teman saya, jejingkrakan gini gitu segala macam." Dia bilang sampai pulang. Nanti begitu nyampe di rumah, glosor saya Ustazah di lantai rumah saya, di kamar saya. Dia bilang, "Saya menangis, saya ngerasa ya Allah kok sedih banget hidup saya. Saya ngerasa jadi orang paling malang di dunia." Gitu aja terus. Dia bilang, "Saya pikir wah ini kurang banyak maboknya, besoknya mabok lagi." Gitu. Dia bilang besoknya lagi saya pulang kayak gitu lagi, nangis-nangis sendiri, depresi sendiri, susah-susah sendiri. Emang bener, nggak ada jalan membuat hidupmu bahagia teman-teman saya sekalian kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, kerjakan yang bagus-bagus. Tahajud, sebut-sebut nama Allah, wah luar biasa. Itu bahkan kamu nangis pun nangisnya enak, betul nggak? Nangis pun nangisnya enak juga teman-teman saya sekalian. Kamu berdoa manggil nama Allah, ya Allah, lihatin saya apa ya Allah, lihatin saya Allah, ini hambamu yang satu ini nggak ngerti caranya jalanin hidup kalau engkau tidak mengajarkannya padaku. Ya Allah tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah." Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itu bahkan kamu menangis, bahkan kamu merasa bersedih hati gitu, tapi habisnya tuh lega, enak, senang, karena di situ surga kita, karena di situ bahagia kita. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, saat kamu pandangi suamimu, kemudian kamu bilang, "Ya Allah Bang, andai waktu bisa kuulang, tak akan ku memilih pasangan lain selain dirimu." Teman-teman saudariku sekalian, kamu ngomongnya senang, suami dengernya senang, kan begitu ya? Betul apa enggak? Coba bandingkan dengan kamu ketika kesel sama suami kamu, kemudian kamu bilang bahwa saya tuh sepanjang kawin sama kamu nggak ada seneng-senengnya, tahu nggak sih? Wow. Yang mana yang surga, yang mana yang neraka? Kamu bisa bayangkan, saudariku sekalian yang saya muliakan. Jangan sampai setan atau orang-orang di luaran sana itu memberikan kepadamu surga yang padahal sejatinya neraka. Atau sebaliknya, mereka tuh bilang bahwa itu neraka padahal sebenarnya surga. Teman-teman saudariku sekalian, jangan sampai mengelabuimu itu. Makanya yang punya suami, suaminya sayangin beneran, jangan sayang suami orang. Sayangi suamimu,
nikmati suamimu, gitu ya. Udah diterima tuh. Yang nggak punya suami, nikmati kebebasanmu. Mau pergi ke majelis nggak harus ada yang diizinin, kan gitu. Bener apa enggak? Surga apa bukan? Surga, teman-teman saya sekalian. Jadi nyari surgamu masing-masing. Yang memang beneran surga, nah itu dia tuh. Amilus sholihat, gitu. Jangan pernah jadikan perkara yang haram sebagai pilihan. Jangan pernah pilih yang haram sebagai pilihan. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, yang terakhir. Oh ya, sebelum saya ke yang watawasau bil haq tawasau bis sabr ini ya. Teman-teman sekalian, amilus sholihat. Beneran, orang yang menjadikan hidupnya buat Allah dan dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, itu udah kayak di surga sebelum surga loh. Saya Ramadan yang lalu melaksanakan ibadah umroh. Di antara orang yang saya berkunjung ke salah satu dari guru saya, semoga beliau menerima saya sebagai muridnya, Habib Zain bin Smith di kota Madinah. Beliau adalah ulama terkemuka, teman-teman saya sekalian, ilmunya kayak lautan gitu ya, tinggalnya di kota Madinah. Saya bincang-bincang sama putri beliau, namanya Hubabah Rodiyah. Saya tanya, gimana kabarnya Habib Zain? Dia bilang, Habib Zain, Halimah, Habib Zain, dia ada dalam surganya sendiri. Beliau kemudian cerita, saya tuh Halimah, kalau lagi sama Abah, sama Walid, dia bilang, kalau saya lagi sama Abah nih di rumah sini, beliau punya rumah sendiri, udah punya anak, bahkan udah punya cucu, anaknya Habib Zain ini ya. Rumahnya beberapa rumah aja dari situ, jalan kaki dia dari rumahnya ke rumah Abahnya. Dia bilang, saya kalau lagi di rumah Abah, rasanya kayak lagi di surga. Abah baca Quran, kita baca Quran bareng, kita baca sholawatan bareng, baca zikir bareng, sholat berjamaah. Abah ngupas tafsirnya Quran, Abah bicara tentang hukumnya apa, gitu kan ya. Abah bicara tentang para nabi, cerita tentang orang soleh, cerita tentang para salaf, orang-orang yang terdahulu gitu ya, yang sudah meninggal dunia gitu, cerita tentang gurunya, cerita tentang, Masya Allah, kayak di surga. Dia bilang, semua kebaca, semua terlaksana, semua kebaikan-kebaikan semuanya. Dia bilang, nanti saya kalau nyampe pulang ke rumah, dia bilang, yang listrik mati lah, yang anak ngadu sakit lah, yang ini, saya kayak balik ke dunia gitu. Dia dari surga gitu ya, balik lagi, oh ternyata saya masih di dunia gitu. Dia bilang, nanti kok saya balik ke tempat Abah lagi, Allah kayak di surga. Masya Allah, zikir, ibadah. Dia bilang, Halimah, Habib Zain bahkan di tiap tangganya punya zikiran tersendiri. Jadi sekedar turun dari tangga itu udah punya zikiran-zikirannya, teman-teman saudara sekalian, yang beliau menentukannya untuk diri beliau sendiri. Saya setiap turun tangga zikirnya ini, saya setiap jalan dari situ ke situ zikirnya ini, saya setiap ini, semuanya. Masya Allah, teman-teman saudara sekalian. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah putus dari wa'amilus sholihat. Jangan pernah berpikir bahwasanya maksiat, bahwasanya perbuatan dosa adalah sesuatu yang dapat membahagiakan di hidupmu di dunia ini, apatah lagi di akhirat. Kalau di akhirat mah jelas kita udah tahu gitu ya, dosa bawa neraka, taat bawa surga. Tapi serius sekalian, dari di dunia ini taatmu membawa bahagia dan dosamu membawa sengsara, membawa derita. Itu. Jadi wa'amilus sholihat. Teman-teman sekalian, yang terakhir, yang ketiga, kalau kamu ingin hidupmu di atas muka bumi ini tidak mudah merasa lelah, kamu harus punya senjata yang ketiganya. Apa itu? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati,
dalam kebenaran, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Artinya apa? Namanya juga saling, artinya jangan pernah sendiri. Kalau kamu pengen ringan gitu ya teman-teman sekalian, harus saling menguatkan. Kalau kamu mau ringan perjalananmu di atas muka bumi ini, harus saling mengingatkan, harus saling meringankan. Makanya kemudian yang ketiga ini bolehlah kalau kita sebut sebagai ukhuwah. Kalau kamu mau hidupmu itu menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bahagia, milikilah orang-orang di sekitarmu yang dapat membawamu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada orang di sekitarmu dan dirimu sendiri yang bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah dengar istilah seperti ini. Kalau kamu mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu mau berjalan panjang, lama, berjalanlah bersama-sama. Nah, hidup menuju surga selalu adalah perjalanan yang panjang. Maka jangan kerjakan dengan sendirian. Kamu harus punya sekurangnya 3 orang, ke atas, ke samping, sama ke bawah. Siapa itu? Yang ke atas, orang tua. Orang ya ini ya, kita lagi bahas ukhuwah ya. Yang ke atas orang tua, yang harus kamu muliakan, yang harus kamu siap penerima nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabrnya dari orang tua ke kamu kan gitu. Tapi orang tua bukan hanya yang melahirkanmu, mereka juga yang mendidik ruhmu, yaitu para guru. Hidup ini kalau mau ringan, kalau mau nggak mudah lelah, kamu harus punya seseorang yang dapat memberitahumu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau nggak, nyari jalan sendiri susah. Bener nggak? Teman-teman sekalian, apalagi kalau kemudian datang ke sana dikasih taunya beda, datang ke sana dikasih taunya beda, ya capek hidupnya. Nggak jalan-jalan kamu, nggak jalan-jalan kita, saudariku sekalian. Kalau kemudian kita terbawa arus gitu ya, tidak menemukan orang yang bisa membawamu menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian saya muliakan, datang ke pengajian sana dikasih tahu sholawatan yang banyak, sholawatan tuh berkah. Datang ke pengajian satunya lagi, nggak boleh sholawatan, itu bid'ah. Apa nggak capek hidupnya? Capek. Ini yang mana ya? Habis pergi ke sana pulang-pulang sholawatan, habis pergi ke sana berhenti sholawatan. Wah, itu prioritas berubah mulu gitu kan ya. Kita udah cari tahu nih yang mana yang batu, yang mana yang kerikil, yang mana yang pasir, yang mana yang air dalam kehidupan kita. Tapi setiap kali ngaji ganti-ganti mulu, mana batunya mana airnya, ya ampun. Susah kan hidupnya, capek. Makanya teman-teman saya sekalian, harus ada orang yang bisa memberimu nasihat dalam kebenaran dan kamu dapat memegangnya dengan penuh lapang dada. Kalau kamu nggak punya, minta. Nih masalahnya teman-teman saya sekalian, kita nih suka rada merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak suka minta. Kalau urusan dunia aja kita mintanya serius bener. Tapi urusan-urusan yang seperti ini jarang ada yang minta di antara kita. Siapa di antara kita yang dari sejak kecil minta, ya Allah karuniakan kepada saya seorang guru yang dapat membimbing langkah kehidupan saya menujumu. Siapa? Ada nggak di antara kita yang berdoa seperti itu? Yang sekarang-sekarang aja udah jarang ya, apalagi dari masa kecil gitu. Minta teman-teman saudara sekalian, nggak apa-apa rada telat-telat, tapi minta sama Allah SWT. Ya Allah kasih saya, Allah kasih saya seorang yang dapat membimbing saya sehingga saya bisa mengikuti jalannya ya Allah, sehingga saya nggak kebingungan lagi mau ngapa-ngapain ya Allah. Harus tuh dalam hidup, sebab kalau nggak lelah kita teman-teman saudara sekalian. Kamu nggak tahu jalannya mau lillahnya itu loh, mau menuju Allahnya. Kalau kamu kemudian tidak ada seseorang yang bisa membawamu untuk menjadi orang yang diingatkan dalam hak, diingatkan dalam kesabaran. Gitu saya sekalian saya muliakan.
minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Saya ada diceritain, ini tinggal bagian-bagian terakhir ini ya. Saya ada diceritain sama istrinya Habib Zain bin Smith. Namanya Hubabah Maryam, almarhumah. Sekarang beliau sudah wafat. Saya sangat dekat sama beliau karena kalau beliau ke Indonesia saya yang jadi penterjemahnya. Nah itu beliau satu hari cerita. Dia bilang, saya Lima satu hari dapat pengalaman luar biasa. Ada seorang perempuan muda, dia bilang umur di bawah kamu gini. Dia bilang dia datang ke rumah saya, bertamu di rumah kami. Dia bilang, saya ketika menemui dia lagi ngeliatin fotonya Habib Zain yang tadi saya ceritain, yang setiap tangganya aja punya zikir, itu ya. Itu beliau perempuan ini lagi ngeliatin fotonya Habib Zain, diliatin gitu, pandangin. Habib Zain sudah sangat tua ya, usianya mendekati 80-an tahun. Terus dia bilang, saya ketika masuk ke ruangan itu, Assalamualaikum. Terus dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus dia salam. Terus dia nanya gitu, Ibu istrinya Habib Zain? Dia bilang, iya saya istrinya, saya Hubabah Maryam. Akhirnya kemudian dia ngobrol. Dia bilang, Hubabah, saya itu alhamdulillah selama ini suka baca kitabnya Imam Ghazali, suka baca Quran, suka baca tafsir, suka belajar. Dia bilang, dan saya kerjain amalan-amalan tahajud ini apa semuanya kerjain. Dia bilang, tapi saya ngerasa kalau saya tuh nggak punya guru. Jadi saya pun minta sama Allah. Nih ya, saya pun minta sama Allah, ya Allah kasih saya guru, ya Allah, saya guru yang dapat membimbing saya di kehidupan dunia ini. Biar saya nggak bingung, biar saya nggak salah gitu. Kasih saya guru. Dia bilang, tadi malam saya tuh tidur, kemudian saya bermimpi saya dibangunin oleh seseorang, tapi nggak pakai nyentuh. Di mimpinya itu cuman bilang Gumi. Saya pun bangun, dia bilang, dalam mimpi saya itu saya bangun dan keadaan saya seperti saya tidur itu. Maksudnya memang keadaannya kayak gitu. Kemudian yang membangunkan saya itu adalah seorang laki-laki usia sekitar 70-an tahun, pakai gamis, pakai pakai surban. Dia kemudian bilang begini nih, Gumi, bangunlah nak, sholat witirlah. Nabi Muhammad bilang, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang nggak witir, dia bukan termasuk dari kelompok kita. Bangun ayo witir, gitu. Saya kemudian ngerasa bahwa ini adalah ijabah doa saya, bahwa Allah memberikan kepada saya guru. Jadi saya pun nanya gitu sama beliau dalam mimpi saya, siapakah gerangan dirimu ini? Maksudnya man antum gitu loh, siapa engkau gitu. Dia kemudian menjawab, ana Zain bin Smith. Saya adalah Zain bin Smith. Teman-teman sekalian, dia bilang saya kebangun dan saya ngerasa senang banget, alhamdulillah Allah saya kasih guru dalam hidup. Saya buru-buru wudhu, saya kemudian sholat witir. Dia bilang abis itu kemudian pagi-pagi saya googling, baru-baru aja ya berapa tahun yang lalu. Saya googling itu Zain bin Smith siapa sih gitu. Saya tulis namanya gitu, Zain bin Smith. Saya mau tahu gitu itu orang abad kapan, ulama kapan. Ternyata ketika saya lihat, tahulah saya bahwa beliau adalah masih hidup, dan tahulah saya bahwa beliau tinggalnya di Madinah. Saya cari tahu alamatnya Hubabah. Pagi ini saya datang ke rumah ini untuk datang kepada Hubabah dan untuk datang kepada Habib Zain. Terimalah kami sebagai muridmu. Jadi teman-teman sekalian, mintalah kepada Allah guru yang membimbing dalam kehidupanmu itu, biar kamu nggak bingung-bingung, biar kamu nggak lelah. Saudariku sekalian saya muliakan, dan Allah belum tentu kemudian memberikan kepadamu guru di dunia, maksudnya guru yang masih hidup. Bisa jadi juga kalau dijabah sama Allah SWT, Allah langsung membimbingmu bisa, tapi tidak kemudian menjadikan, nih ya bahayanya orang kalau nggak punya guru. Jangankan orang yang nggak punya guru, orang yang belajar dari kitab tanpa guru, mangkana syekhuhu kitabuh
Karena iblis yakunu syekhu. Siapa yang belajar hanya dari buku, nggak ada gurunya, nggak ada pemandunya, maka setan yang akan datang sebagai gurunya. Baca Quran dipaham-pahamin sendiri, pakai dari terjemahan pula. Teman-teman saya sekalian, yang ada salah-salah kita. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kasih saya guru yang membimbing saya. Itu kalaupun nggak dikasih orang yang masih hidup, Allah akan karuniakan kepadamu guru-guru yang sudah meninggal dunia, mungkin yang akan terus membimbingmu, atau yang pastinya seperti dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin, man aktsar minas salati 'alan nabi sara nabi sallallahu alaihi wasallam syekhu. Siapa yang banyak sholawatannya kepada Nabi dan dia doa minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada saya seorang guru, ada banyak di antara mereka yang Nabi Muhammad kemudian menjadi guru dalam hidupnya. Jadi kamu akan selalu terbimbing, teman-teman sekalian, nggak akan pernah salah memilih-milihnya. Gitu kan ya? Jadi kayak dipandu gitu, kayak ditunjukin gitu, nggak kayak kedengeran. Jangan berpikir ini sesuatu yang mistik ya. Jangan berpikir kemudian akan ada orang yang kemudian nuntun kamu, pegangin kamu, itu enggak gitu. Tapi terbimbing dalam hidup. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Terbimbing dalam hidup, teman-teman sekalian. Ada banyak di antara kita yang kalau lagi dalam keadaan-keadaan gelisah, dalam keadaan-keadaan kacau hidup kita, misalnya kita kemudian dimimpiin sama nenek kita, kakek kita, dikasih tahu, misalnya gitu. Ada nggak? Ada pasti, teman-teman sekalian. Nah ini, bahwa ada banyak di antara para kekasih-kasih Allah, bahkan mungkin nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun mereka sudah tidak ada di atas muka bumi ini, dapat menjadi semacam mentor, dapat menjadi semacam pembimbing bagi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini. Ala kulli hal, kalaupun tidak seperti itu, orang yang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah akan diijabah. Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepadamu dengan sendirinya siapa yang seharusnya kamu dengarkan, siapa yang seharusnya tidak perlu kamu dengarkan. Karena teman-teman sekalian, kalau kita buka YouTube misalnya, itu ucapan-ucapan para ulama-ulama kan bisa saling berbeda-beda banget. Bener nggak? Menanggapi kasus-kasus yang terjadi aja bisa yang satu di ujung, yang satu di ujung. Terhadap misalnya, mohon maaf, pembakaran kalimat la ilaha illallah yang ada dalam bendera, kan begitu ya? Itu bisa yang satu berpendapatnya, yang satu bisa berpendapat sebaliknya, teman-teman sekalian. Maka begitu banyaknya hal yang membingungkan di atas muka bumi ini, kita akan semakin bingung kalau kita nggak punya guru. Minta sama Allah SWT, ya Allah kasih saya, Allah kasih saya. Kalau kita minta, insya Allah dikasih Allah SWT. Gitu ya. Tawasau bil haqqi, tawasau bisa berkatas. Milikilah guru. Kesamping, milikilah sahabat-sahabat yang membuatmu kalau bersama dengan mereka kamu jadi mudah mengerjakan ketaatan. Gitu ya. Cari orang-orang yang deketmu sama mereka, bikin kamu jadi semakin baik. Karena nular, teman-teman saudaraku sekalian, asli berteman itu nular. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, teman yang baik seperti pedagang minyak wangi. Kamu kalau bersama dengan dia, kamu bisa dikasihnya minyak wangi, atau kamu bisa beli minyak wanginya, atau sekurangnya kamu keluar dari sana dalam keadaan berbau wangi. Itu teman-teman sekalian. Maka carilah teman-teman yang baik, cari orang-orang, jangan asal asik, apalagi kaya, gitu ya. Mau temennya nyarinya orang kaya gitu kan, atau nyarinya yang asik gitu kan, enak nih diajakin ngobrol, enak nih diajakin temenan. Enggak kayak gitu. Nyarinya orang yang kalau kita dalam keadaan jatuh, dia bisa untuk memberi semangat gitu kan. Orang berteman kayak orang naik ayunan gitu kan, yang satu naik didorong, tapi jangan dia terus, saatnya dia yang turun kemudian temennya yang naik didorong, kan gitu teman-teman sekalian. Kayak gitu tuh, gitu loh. Jadi cari teman-teman yang membuatmu kemudian menjadi mudah mencari jalan ridha Allah SWT. Lebih bagus lagi kalau kemudian suamimu di antara teman-teman tersebut.
yang memang dapat membuatmu menjadi semakin mudah berjalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhirnya yang ke bawah, yaitu anak-anakmu. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang dapat membuat tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sama anak tuh, sabar-sabarin. Sama anak, kasih tahu yang benar, gitu ya. Jangan asal sama anak pokoknya jalan-jalan bareng, makan bareng, nonton TV bareng, tapi nggak pernah ada muatan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kasih tahu yang benar kayak gimana dan ajarkan kepada anak untuk bersabar. Dan teman-teman sekalian, nggak bisa kita ngajarin anak kita untuk bersabar kalau kitanya nggak punya itu. Kalau kitanya kemudian begitu dengar ada orang ngomong nggak enak, marahnya kayak apaan gitu ya, anak akan belajar itu gitu. Dia pun akhirnya jadi kayak begitu juga, tersinggungan kan gitu kan. Nah itu ya, mudah baper gitu ya, karena memang lihat emaknya kayak begitu gitu. Dah insyaallah mudah-mudahan nih tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ya, nyari ke atas yaitu guru, nyari ke samping yaitu kawan, nyari ke bawah murid atau anak untuk bisa kita bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.